Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, agar selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjutkan, kita akan belajar mengenai KD 3.3. Materi ini terdapat pada kelas 10 semester 1. Kita akan menyelesaikan masalah besaran fisis, percepatan dan kelajuan. Namun semua itu akan dibahas dalam bentuk judul kinematika gerak lurus. Pertama, kita pelajari dulu mengenai jarak. Dalam satu lintasan ini dari titik A titik B, inilah yang disebut dengan satu jarak. Nah, perpindahan ini berubahnya suatu posisi benda dari awal menuju ke akhir. Untuk memahami itu semuanya, mari kita lihat. Di sini ada satu yang gambar garis berbentuk horizontal. Nah, ini digabungkan dengan garis vertikal. Kita kasih titik A, B, dan C. Maka yang A ke B inilah disebut dengan jarak, dan B ke C juga merupakan jarak. Sedangkan perpindahannya awal dengan akhir, yaitu pada titik A dan C, di mana awal dia mulai bergerak dan di mana akhir saat dia berhenti. Itu namanya perpindahan. Untuk memahami yang lebih lanjut, maka kita langsung saja buat contoh. Kita kasih angka 8 di antara jarak A dan B. Dan di antara jarak B dan C kita kasih nilai 6. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu bahwa jarak A dan B sama dengan 8. Dan jarak antara B dan C sama dengan 6. Kita akan mencari berapa perpindahannya. Perpindahan yang terdapat antara bergeraknya benda dari A, B ke C. Kalau kita melihat satu bidangnya itu merupakan segitiga, maka kita menggunakan Pitagoras, di mana AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Kita tuliskan AC kuadrat 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, dan berarti AC kuadrat 64 ditambah 36. Maka nilai AC-nya tentunya AC kuadrat 100 dan AC-nya akar 100. Berarti akar 100 adalah 10. Jadi perpindahannya kita tulis dari A ke C adalah 10. Nah, itu mungkin sudah bisa dipahami bagaimana antara jarak dan perpindahan. Maka kita lanjutkan, yaitu kita akan mempelajari masalah kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Kelajuan dan kecepatan rata-rata. Untuk memahami kelajuan dan kecepatan rata, kita buat titik A dan titik B. Di antaranya kita tulis titik O, titik P. Nah, lintasan dari A ke B ini kita buat satu garis. Nah, kita penuhi saja, lanjutkan sampai titik B. Berarti kita tambah titik Q, tambah titik R, dan tambah titik S. Jadi biar penuh, dia nanti untuk memudah memahamkan kita. Ini satu benda bergerak menuju titik O. Nah, kita pahami pergerakan benda ini, selanjutnya menuju ke titik P, dan dia bergerak menuju ke titik Q, sampai ke titik R, dan yang terakhir titik S. Maka lintasan dari A ke B ini adalah jarak tempuh atau S, dan menuju ke B tentunya membutuhkan waktu T. Kita cantumkan bagaimana kelajuan rata-ratanya. Itu adalah V. Maka dalam kelajuan rata-rata itu V sama dengan ini jarak tempuhnya S dibagi dengan waktu
selama dia menuju benda ke titik B. S merupakan jarak tempuh benda, T waktu tempuh, dan V kelajuan rata-rata. Dan kecepatan rata-ratanya seperti apa? Maka V sama dengan, ini adalah merupakan perubahan atau jarak. Kita lambangkan sebagaimana delta X dan dibagi delta T. Maka kita tulis di sini delta X adalah perpindahan satu benda, delta T selang waktu tempuh yang satuannya sekon, maka V adalah kelajuan rata-rata. Maka kita buat contoh langsung dari gambar di atas untuk lebih pahamnya, bahwa jarak dari menuju O adalah 200 meter, menuju P 250, menuju Q 400, pada saat menuju R 450, menuju S 500. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh daripada titik P adalah 15 menit. Nah, kita cari dulu kelajuan rata-ratanya. Nah, maka V rata-ratanya sama dengan, kalau lihat dari rumus yang di samping ini, berarti jumlah, yaitu jarak tempuhnya. Semua dijumlahkan dikali 15 kali 60. 60 merupakan diubah satuan menjadi detik. Maka totalnya 1800 dibagi 900 sehingga sama dengan 2 meter per sekon. Sekarang kecepatan rata-ratanya V sama dengan, lihat rumus di samping kita ini, maka delta X berarti yang 500 dikurang 200 dan waktunya masih tetap, sehingga 300 dibagi 900 sama dengan, di sini jarak kelajuan kecepatan rata-ratanya 0,33 meter per sekon. Nah, itu adalah satu contoh tentang bagaimana kecepatan dan kelajuan rata-ratanya. Maka selanjutnya kita menuju kepada percepatan. Percepatan ini merupakan perubahan kecepatan benda setiap satuan waktu. Kita lihat benda ini. Dia memiliki satu kecepatan atau kecepatan awal. Pada saat menuju berikutnya, maka dia tentunya akan berubah. Nah, perubahan kecepatannya mungkin lebih besar, mungkin lebih kecil. Maka perubahan yang terjadi ini, percepatannya rata-rata adalah sama dengan itu delta V bagi delta T. Jika V dikurang V0 positif berarti lebih cepat. Kalau V0 dikurang maksudnya V dikurang V0 negatif berarti diperlambat. Nah, ini percepatan rata-rata satuannya meter per sekon kuadrat. Saya kira untuk pemahaman konsepnya ini sudah bisa dipahami mengenai percepatan dan mengenai masalah kecepatan dan kelajuan rata-rata. Anak-anak ini merupakan materi dasar kinematika gerak lurus. Silahkan belajar lebih lanjut dari sumber-sumber yang lain. Dan jika ada yang perlu dikoreksi atau ditanyakan, maka silahkan disampaikan lewat kolom komentar demi untuk kemajuan pendidikan kita bersama. Terima kasih. Kita nanti akan ketemu pada materi yang selanjutnya di dalam channel yang sama. Bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.